Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Di video kali ini aku mau bahas soal TWK yang mirip dengan TKP. Jadi mungkin di sini nanti aku sekaligus ingin memberikan beberapa tips ya teman-teman untuk menjawab soal TWK yang seperti TKP ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Adi adalah seorang karyawan yang selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan integritas. Suatu saat, ia terlibat dalam situasi di mana atasan meminta agar ia menyembunyikan informasi yang penting terkait kecurangan yang dilakukan atasan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Adi? A. Menurut permintaan atasan karena takut kehilangan pekerjaan. B. Menyampaikan informasi tersebut pada waktu yang tepat kepada pihak yang berwenang. C. Menyembunyikan informasi tersebut tanpa berpikir panjang. D. Mencari cara agar atasan tidak mengetahui informasi tersebut. E. Memberikan informasi palsu kepada atasan untuk menghindari konfrontasi. Oke, nah jadi di soalnya ini ketika gitu ya, kalian tuh dihadapkan oleh situasi yang padahal kalian itu tahu gitu, setelah terjadi kecurangan oleh atasan. Dan atasan itu meminta untuk nggak bilang ke siapa-siapa gitu loh. Atau dia itu meminta untuk disembunyikan, jangan disebar gitu. Kira-kira apa nih yang Adi lakukan? Yang pasti ya teman-teman, untuk jawab soal seperti ini, kalian jangan pernah untuk bersikap curang. Pokoknya carilah jawaban yang memang menunjukkan sikap kalian itu benar. Jangan sampai menyembunyikan kesalahan yang ada. Gitu. Apapun situasinya, entah itu kalian diancam lah, entah itu kalian ada benturan kepentingan, pokoknya gak boleh sampai kalian itu membela hal yang salah. Terlebih lagi, kalau kita lihat di soal, itu kan udah dibilang ya, Adi adalah seorang karyawan yang selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan integritas. Ya, dia harus jujur apa adanya, nggak boleh disembunyi-sembunyiin. Sehingga, di sini opsi yang nggak mungkin ya, jawaban yang benar adalah opsi A dan C. Nah, kira-kira kalian tahu nggak opsi dengan jawaban yang paling tepat? Aku rasa kalian pasti tahu ya teman-teman. Yap, sebenar banget kalau opsi yang betul adalah B ya, dengan menyampaikan informasi tersebut pada waktu yang tepat kepada pihak yang berwenang. Seperti itu ya, karena ini adalah opsi yang paling bagus ya daripada opsi yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita next aja ke soal yang berikutnya. Lia adalah seorang guru yang selalu mendorong murid-muridnya untuk berbuat baik, seperti mengamalkan nilai-nilai kejujuran serta kedisiplinan. Suatu hari, dia mendapati salah satu muridnya sedang mencontek temannya saat ujian sekolah. Bagaimana seharusnya Lia menangani situasi ini? A. Membiarkan muridnya mencontek dan tidak memberikan hukuman. B. Melaporkan murid tersebut kepada kepala sekolah. C. Menyuruh murid tersebut berhenti mencontek tanpa tindakan lebih lanjut. D. Memberikan pelajaran tambahan kepada murid yang mencontek. E. Membicarakan masalah tersebut secara pribadi dengan murid tersebut dan memberikan hukuman yang sesuai. Oke, aku rasa kalian tahu ya teman-teman, kalau dalam situasi seperti ini ya kita nggak boleh gitu ya sampai membela murid yang mencontek. Itu kan berbuat salah ya. Sampai yang seperti aku bilang tadi, jangan sampai kita bersikap dan memilih opsi jawaban yang menunjukkan bahwa kita itu mendukung kesalahan itu. Itu nggak boleh ya teman-teman, jangan sampai. Sehingga kalau kita lihat di opsinya, opsi yang nggak mungkin banget ya jawaban tepat itu adalah opsi A dan C ya. Apalagi di opsi C ini sebenarnya yang jadi salah adalah ada kalimat tanpa tindakan lebih lanjut yang sama dengan gitu. Kita ibaratnya meloloskan mereka gitu ya yang telah berbuat salah. Nah, dari opsi yang tersisa, yang paling tepat itu adalah opsi E, teman-temannya, dengan membicarakan masalah tersebut secara pribadi dengan murid tersebut dan memberikan hukuman yang sesuai. Ini aku juga mungkin bakal kasih pesan ya ke kalian, mungkin nggak di tipe soal seperti ini ya. Ada beberapa tipe soal yang juga mirip-mirip kasusnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat dulu nih, bandingin opsi jawaban yang satu dengan opsi yang lainnya, gitu. Nah, kalian bisa cari kira-kira ada nggak sih opsi yang menunjukkan tindakan awal yang nggak langsung brutal gitu teman-teman. Maksudku nggak langsung main-main untuk melaporkan gitu. Tapi kalian bisa dulu nih dari langkah kalian gitu ya secara
personal dulu, pelan-pelan gitu teman-teman, step by step ya. Barulah kalau seandainya memang nggak berubah, nggak bisa sama sekali dikasih tahu, silahkan kalian melakukan tindakan yang lebih tegas gitu. Misalkan dengan melaporkan atau memberikan sanksi yang berat. Kalau memang nggak berubah ya teman-teman. Tapi kalau di konteks soal yang seperti ini dan ada opsi yang menunjukkan bahwa kalian itu melakukan tindakan awal, pencegahan dulu, nah biasanya itu adalah opsi yang paling tepat ya. Sama dengan opsi E ini gitu. Kita nggak semata-mata langsung ngadu ke kepala sekolah, tapi kita bicara secara personal dulu, nah barulah bisa memberikan hukuman yang sesuai, nggak sembarang ngasih hukuman yang berat-berat kayak gitu ya teman-teman. Oke, semoga kalian paham. Aku next aja ke soal yang berikutnya. Doni adalah seorang pekerja keras dan selalu mengutamakan kejujuran. Suatu hari, Doni diberikan kesempatan untuk mempromosikan sebuah produk yang sebenarnya tidak berkualitas. Bagaimana Doni seharusnya bertindak? A. Mempromosikan produk tersebut tanpa memberikan informasi sebenarnya. B. Menolak untuk mempromosikan produk yang tidak berkualitas. C. Meminta bantuan rekan kerja untuk mempromosikan produk tersebut. D. Mencari cara untuk memperbaiki kualitas produk sebelum mempromosikannya. E. Memarahi atasan yang memberinya tugas untuk mempromosikan produk tersebut. Oke, nah ini udah ada clue ya teman-teman di soalnya bahwa Doni seorang pekerja keras dan selalu mengutamakan kejujuran. Berarti Doni ini adalah orang yang jujur. Dan dia itu dihadapkan situasi yang disuruh untuk mempromosikan produk yang sebenarnya nggak berkualitas. Kayak gitu. Nah, apa nih yang dilakukan? Gitu kan. Opsi A itu udah nggak mungkin ya teman-teman karena kita berpegang teguh gitu. Bahwa Doni ini adalah orang yang jujur. Opsi A itu tidak menunjukkan sikap jujur. Dan kalau kita lihat dari opsi yang tersisa, yang menurut aku paling tepat ya teman-teman adalah opsi B, menolak untuk mempromosikan produk yang tidak berkualitas. Ya, ketika kalian disuruh untuk mempromosikan dan tahu kualitas produknya buruk, lebih baik ditolak. Karena kalau kita promosi, itu kan pasti menonjolkan yang baik-baik ya teman-teman. Nah, tapi si Doni ini tahu produknya nggak berkualitas. Dia kan nggak mungkin ya untuk berbohong gitu bahwa mengatakan produk itu bagus. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau opsi C ini kenapa menurut aku kurang tepat? Ya karena di situasi itu kan Doni ya. Apa yang dilakukan Doni gitu. Jadi Doni ini apa? Langkah awal dari Doni ini apa? Ya dia menolaknya gitu. Langkah awal dia. Lalu opsi yang D ini juga menurut aku kurang tepat. Kenapa? Karena ya itu kan bukan produk kita ya. Itu produk orang lain. Sehingga yang seharusnya mencari cara untuk produknya menjadi berkualitas kan si pemilik produk. Kita kan hanya untuk mempromosikan. Jadi menurut aku ini agak kurang tepat gitu. Oke, semoga kalian paham. Di sini aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Disiplin bukanlah sebuah bakat bawaan, melainkan sebuah hasil dari latihan dan pembiasaan yang berkelanjutan. Memang terasa berat pada awalnya, namun akan menjadi kebiasaan yang menyenangkan jika dilakukan secara konsisten. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling sesuai dengan konsep pembentukan disiplin yang dijelaskan dalam narasi di atas? A. Disiplin adalah karakter yang hanya dimiliki oleh individu-individu tertentu yang memiliki tekad kuat. B. Disiplin dapat terbentuk secara instan melalui pengalaman traumatis atau kegagalan besar. C. Disiplin merupakan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. D. Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. E. Disiplin dapat dicapai dengan mudah jika individu memiliki lingkungan yang mendukung dan memotivasi. Oke, nah kalau kita lihat di opsinya mungkin agak susah ya kalian untuk menentukan itu mana jawaban yang paling tepat. Tapi kalau kita lihat nih di konteks soalnya itu lebih ke arah internal kita, teman-teman ya. Disebutkan bahwa disiplin itu bukan bakat tapi hasil latihan pembiasaan yang berkelanjutan. Di pembiasaan di dalam diri kita gitu. Sehingga disiplin itu lebih ditentukan dari internal diri kita, gak ada hubungannya sama lingkungan. Ya mungkin memang bisa ya, disiplin itu dipengaruhi oleh lingkungan, tapi kalau kita merujuk ke soalnya, itu lebih ke arah internal. Tidak ada pengaruh eksternal gitu yang dijelaskan.
Dan di situ udah dibilang nih, disiplin itu kebiasaan yang menyenangkan jika dilakukan secara konsisten. Intinya adalah kebiasaan itu kan sesuatu yang sudah kita sering lakukan ya. Sesuatu yang memang kita rencanakan untuk kita lakukan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat ya dan bandingkan opsi-opsi yang ada ya, yang paling tepat di sini adalah opsi D, teman-teman. Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Gitu, sehingga terbentuklah jiwa konsisten itu. Gimana? Kalian setuju juga nggak? Nah, kalau opsi yang lain menurut aku agak kurang tepat ya. Mungkin ada yang agak melenceng juga dari konteks soal yang diberikan, seperti itu. Sini aku next aja ke soal yang berikutnya. Seorang pegawai negeri sipil menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh atasannya. Ia menyadari bahwa jika kesalahan ini tidak diperbaiki, akan berdampak negatif pada kinerja instansi. Namun, ia juga khawatir akan konsekuensi jika melaporkan kesalahan tersebut. Sikap yang paling mencerminkan nilai tanggung jawab adalah A. Mengabaikan kesalahan tersebut dan berharap tidak ada yang menyadarinya. Ini menurut aku udah bukan ya. Kita nggak boleh mengabaikan yang namanya masalah gitu. B. Memperbaiki kesalahan tersebut secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun. C. Melaporkan kesalahan tersebut kepada atasannya secara langsung dan konstruktif. D. Melaporkan kesalahan tersebut kepada pihak berwenang di luar instansi. E. Mencari nasihat dari rekan kerja yang lebih senior sebelum mengambil tindakan. Nah, kalau kita lihat di opsinya, ini kan agak susah ya kira-kira teman-teman untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat nih ke konteks soalnya dulu ya. Ini kan konteksnya agak berat ya, tentang laporan keuangan gitu yang dibuat oleh atasan dan didapati ada kesalahan. Yang dimana kalau kesalahan itu nggak sampai diperbaiki, akan berdampak gitu ke perusahaan ataupun kinerja instansi seperti itu. Nah, ini masalahnya kan urgent banget ya. Mau tidak mau ya kita harus memberitahu gitu loh, melaporkan terhadap kesalahan yang ada seperti itu. Tapi di satu sisi kalian itu takut kena resiko kalau melaporkan. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan memang ada suatu kesalahan atau masalah gitu, kita nggak bisa menyembunyikannya walaupun memang berisiko ya kalau kita itu laporkan. Tapi menurut aku kalau dipendam itu kan nggak baik juga ya, itu bisa menimbulkan risiko-risiko baru yang lebih besar. Kalau di situasi yang seperti ini ya kalian nggak bisa melindungi diri kalian di saat ada masalah di luar gitu. Ya kalian juga harus turut terlibat di permasalahan itu, berupaya untuk memperbaikinya. Sehingga kalau kita lihat dan cari opsi yang tepat itu adalah opsi C, teman-teman. Ya, dengan melaporkan kesalahan tersebut kepada atasannya secara langsung dan konstruktif. Yang membuat opsi ini kuat ya, dengan jawaban yang paling tepat itu ada kata konstruktif, teman-teman. Nah, nggak hanya sekedar melaporkan, tapi ada konstruktif yang tujuannya untuk membangun, untuk apa ya istilahnya, memperbaiki, menuju arah yang lebih baik. Itu kan harus ya kita lakukan gitu. Nah, misalkan kalian ada yang ngira nih, lah kak, angka tadi yang kakak bilang kan bisa nih untuk dari kita dulu, nggak harus tiba-tiba melaporkan. Memang betul, ada beberapa kasus soal juga ya, ini aku cerita sharing sedikit, ada beberapa kasus soal yang kita itu nggak harus ngelaporin dulu, tapi ada juga kasus soal yang kita harus ngelaporin gitu. Nah, biasanya kalau kasusnya itu berat, dampaknya besar banget ya, nggak hanya untuk satu orang, tapi berdampak luas ke orang, itu mau tidak mau kita harus melaporkan itu, harus bertindak cepat, bertindak secara langsung segera gitu, nggak usah isi pikir-pikir panjang, nggak usah isi pertimbangan, karena itu nanti resikonya besar teman-teman. Tapi kalau misalkan ada kasus yang nggak begitu besar, atau hanya berfokus kepada satu dua orang, itu bisa lakukan langkah antisipasi dulu ya, bisa mungkin meminta pertimbangan, meminta petunjuk, menceritakannya dulu gitu ya sebelum melaporkan seperti itu. Itu sih teman-teman berdasarkan pengalaman aku ya dari banyak soal yang aku temui. Oke, di sini aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan
Kalian bisa jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian jangan lupa taruh di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.